Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini adalah membahas masalah manajemen pemasaran strategi pertemuan ke-15. Temanya adalah review. Jadi review mulai pelajaran 9 sampai ke-15. Jadi kita lihat apa yang akan kita topiknya adalah meningkatkan ekonomi perusahaan pasca pandemi. Jadi mudah-mudahan topik ini bermanfaat dan relevan bagi para karyawan atau bos-bos yang saat ini sedang melakukan perkuliahan ini. Kita lihat selanjutnya adalah bahwa ini akan merupakan tugas kelompok. Masing-masing kelompok kan ada di kelas ini ada 2 kelompok. Masing-masing kelompok tolong dibagi tugasnya. Tolong dibagi tugasnya. Yang pertama, siapa yang mengolek data. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, siapa yang membuat laporan bisnisnya. Jadi satu kelompok dibagi menjadi 3 pekerjaan, kolek data, analisis sistem, kemudian pembuat laporan bisnis. Silahkan ketua timnya, ketua kelompoknya mengatur, membuat pembagian tugas tadi. Nah, kita lihat selanjutnya, nanti tugasnya adalah membuat satu model bisnis seperti ini, seperti yang ada di dalam layar. Ada 4 variabel. Variabel pertama adalah kondisi ekonomi nasional. Variabel kedua, kondisi ekonomi perusahaan. Silahkan pilih kondisi ekonomi perusahaan yang dipilih. Baik itu entah perusahaannya sendiri atau perusahaannya kelompok yang mau diajukan. Siapa saja boleh, terserah. Perusahaannya siapa saja. Kemudian yang variabel ketiga adalah keunggulan perusahaan. Yang keempat, variabel ekonomi perusahaan meningkat. Nah, 4 variabel ini nanti menjadi tugas selama minggu tenang. Selama minggu tenang. Selama minggu tenang dikerjakan. Kita lanjutkan. Ini saya coba mute dulu ya, karena mengganggu. Mute all. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kita bahas mengenai kondisi ekonomi nasional. Cari data, yang pertama, cari data nasional pada tanggal 10 April 2020. Yaitu data tentang keuangan dan COVID-19. Yang pertama. Yang kedua, cari data keuangan tanggal 1 bulan Juni 2020. Yaitu data keuangan dan COVID-19. Kemudian yang ketiga, cari data nasional bulan Mei 2020 tentang keuangan dan COVID-19. Jadi itu tugas untuk mencari kondisi ekonomi nasional. Kondisi ekonomi nasional. Kemudian berikutnya adalah sama seperti kondisi ekonomi nasional, tapi masuk ke kondisi ekonomi perusahaan.
Silahkan cari data keuangan perusahaan tanggal 10 April 2020. Kemudian yang kedua, cari data keuangan perusahaan tanggal 1 Juni 2020. Yang ketiga, cari data keuangan bulan Mei 2020. Sama, data-datanya sama, tapi yang satu skop nasional, yang satu skop perusahaan. Kemudian kita lihat keunggulan perusahaan. Keunggulan perusahaan itu kita tinjau, kita dekati dengan teori marketing. Teori marketing, yaitu satu, keunggulan produk kita apa? Jadi keunggulan produk perusahaan yang ini kan siapa? Jadi nanti kalau ini dipilih, ini saya sediakan 2 lajur. Yang depan adalah yang warna hijau gitu V, artinya unggulnya di produk, kita coret ini. Kita kasih yang dicoret adalah yang produk ini unggul, ya kita coret yang depan. Yang di belakang itu kita hapus. Kita coret nggak laku jadi ini. Kemudian kalau keunggulannya dari sisi place atau distribusi, maka yang dipilih adalah yang depan. Yang dipilih yang depan. Begitu pula promosi. Ada perusahaan yang promosinya bagus sekali. Promosinya bagus sekali. Nah, itu kita pilih. Contohnya kalau perusahaan rokok itu kalau nggak promosi ya nggak laku dia. Perusahaan promosi berarti promosinya bagus, kita akan tentang. Kemudian price-nya kalau memang harganya bagus, artinya harga bagus ini bisa juga memang murah, tapi bisa juga memang dia mahal tapi kualitasnya bagus. Nah, itu dari ini masalah keunggulan ini kalian sendiri yang menentukan, kalian sendiri. Kalau memang tidak unggul ya nggak usah dipilih, nggak usah dipilih. Artinya di cross saja. Itu dari sisi keunggulan perusahaan. Kemudian kita masuk ke ekonomi perusahaan meningkat. Tanda-tanda ekonomi perusahaan meningkat itu saya ambilkan 4. Yang pertama kinerja keuangan. Kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu tentunya sebetulnya ini kinerja keuangan dihitung setelah berjalan. Tapi coba diberikan satu gambaran yang supaya pihak manajemen puncak itu apa yang kalian presentasikan kita harapkan bisa percaya. Kemudian kualitas produk. Kualitas produk. Kualitas produknya bagaimana? Jadi umpamanya ditunggu atau berdasarkan riwayat bisa juga. Kalau kita menunggu sampai ini artinya 2-3 bulan belum selesai. Kebetulan kalian sudah mulai lulus, ya kan? Nggak selesai gitu loh. Kemudian yang ketiga kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan sudah dicari. Kepuasan pelanggan itu tolok ukurnya adalah kalau harapan kita minta 10 dapat 15 ya artinya puas. Kalau dapat 10 dapat 10 ya puas. Kalau 10 dapat 15 sangat puas. Kemudian yang keempat kinerja SDM. Kinerja SDM-nya gimana? Jadi dari kompetensi SDM-nya memenuhi syarat atau enggak. Nah, ini adalah 4 variabel yang menjadi tugas untuk tugas terakhir dalam rangka UAS, Baik, saya kira cukup untuk saya hari ini.
saya tutup dulu, nanti kita diskusikan berjalan terus. Ini recordingnya saya